Nah, tapi ketika sudah mulai pelayanan terhadap Tuhan ya, sudah apa ya, sudah berubah. Nah, ini di sini katanya ada tantangan baru. Karena orang yang nusuk itu katanya apa? Ditangkap, tertangkap atau bagaimana, dan Anda dikasih kesempatan sebenarnya untuk balas dendam. Jadi ada 2 kali sih Tuhan uji saya, motivasi saya dalam pelayanan. Nah, pertama kali saya harus tampil di depan umum di acara KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani, GBI Youth se-Jakarta. Nah, saya diundang sebagai narasumber kesaksian. Nah, temanya yang khotbah itu pendeta Andreas, kawan baik saya. Nah, temanya waktu itu lucu Bang Andi. Temanya adalah unconditional love, kasih tanpa syarat. Besoknya saya mau tampil bersaksi tentang unconditional love. Malamnya tiba-tiba saya terima telepon. Saya terima telepon dari kawan-kawan pentolan-pentolan organisasi massa terbesar di Indonesia. Dia telepon, organisasi massa yang katanya preman isinya itu. Dia telepon, "Bro, ini yang tikam lu ada di sini. Di sini tempatnya. Nah, sekarang terserah lu mau bikin apa." Waduh. Jadi sepanjang malam itu Bang Andi, saya mondar-mandir di kamar. Gelisah hati saya. Di satu sisi, ini bilang balas dendam. Telepon teman-teman di sana, minta tolong sama mereka. Selesain. Tapi suara kecil itu bilang di hati saya, suara itu jelas sekali. Pembalasan bukan hak kamu. Itu adalah hakku. Dan pada waktu itu saya mondar-mandir di kamar 3-4 jam sampai akhirnya di jam 3 subuh saya berlutut di hadapan Tuhan, terus saya berdoa. Saya bilang, "Tuhan, hari ini saya mengampuni, memberkati, ini namanya. Saya tidak mau membalas dendam walaupun saya bisa lakukan itu. Saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan." Dan sesudah saya bilang itu kayak ada beban yang berat diangkat dari bahu saya. Besoknya saya berdiri di kesaksian itu, saya bersaksi, saya ceritakan tentang kejadian ini. Dan pas saya bersaksi itu, hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan turun, dan lawatan Tuhan terjadi di acara itu. Luar biasa ya. Jadi itu ujian ya. Kalau gagal kembali ke masa lalu itu ya. Kembali ke masa lalu. Baik. Perubahan ini orang tua tahu ya. Bagaimana tahu. komentarnya sekarang ibu Anda? Ibu saya tentunya merasa bersyukur ya. Dia jadi seperti dia melihat doanya dia puluhan tahun yang lalu ternyata baru terwujud 10 tahun ini kan, 12 tahun ini. Ya, waktu Tuhan tidak pernah terlambat Bang Andi, tapi tidak juga terlalu cepat. Semua indah pada waktunya. So everybody happy lah. Everybody happy. Baik, nasihat Anda buat anak-anak muda terutama yang mungkin oleh karena keadaannya, Anda kan tidak berniat jahat atau menjadi penjahat tentu ya, tapi keadaan, situasi, kondisi yang membuat seseorang bisa aja kemudian terjerumus dalam kejahatan. Nah, kalau ada anak-anak muda di luar sana yang mungkin saat ini oleh karena keadaan kemudian harus menerima kenyataan hidupnya ada di kegelapan seperti itu. Apa nasihat yang Anda ingin sampaikan? Nasihat yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang masih bergumul, saya cuma ingin bilang ke mereka bahwa ada satu pribadi yang mengasihi mereka tanpa syarat. Itu Tuhan. Jadi ketika mereka ngerasa lemah, ketika mereka ngerasa nggak berdaya, ingat aja ada satu pribadi itu yang mengasihi, mencintai mereka tanpa syarat. Jadi ketika kita ingat kebaikan Tuhan, ketika kita ingat cintanya Tuhan ke kita, maka itu akan membuat kita sering-sering untuk istilahnya istighfar. Terima kasih Bang Leon ya, sudah Andi. berbagi cerita tentang kehidupan tidak mudah tentu. Artinya banyak juga
orang-orang di luar sana yang mungkin menghadapi situasi dan kondisi yang kurang lebih sama. Tadi juga Ustadz Mulyono juga ya bercerita bagaimana pengalaman hidupnya harus berada di tempat kegelapan gitu ya. Tapi oleh karena satu keadaan kemudian bisa bangkit dari kehidupan gelap dan sekarang justru menjadi sinar bagi banyak orang ya. Nah, sekali lagi terima kasih. Semoga pelayanan di waktu-waktu mendatang semakin banyak orang yang keluar dari kegelapan itu. Amin. Makasih. Ya, doa kami semua. Amin. Itu tadi cerita tentang Leon Ferdinand dari kehidupan gelap dan sekarang justru menjadi cahaya bagi banyak orang. Juga kita udah dengarkan tadi Ustadz Sri Mulyono yang biasa dipanggil Pak D. Jabrik ya, dari kondisi yang hidup di dalam kegelapan juga akhirnya menjadi terang bagi banyak orang. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda semua untuk melakukan hal yang sama jika Anda merasa Anda pernah melakukan hal buruk dalam hidup Anda. Tidak ada kata terlambat. Kalau tadi Anda mengikuti episode ini dari tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, Anda bisa melakukan kebaikan sesegera mungkin dengan cara yang juga mudah, yaitu klik benihbaik.com. Anda bisa mendapatkan cerita tentang penggalangan dana dari seorang Roni Kapojos yang juga dulu hidupnya dalam kegelapan, tapi sekarang dia melakukan pelayanan di Siak, Riau di pedalaman. Karena saat ini dia ingin membantu masyarakat di sana untuk hidup lebih baik, hidup lebih benar, dan membutuhkan dukungan kita semua. Karena ketika Pendeta Roni ke pedalaman Siak di Riau, dia melihat ada sebuah tempat pelayanan untuk beribadah yang sudah reot dan tidak layak lagi, sehingga dia ke sana memperbaiki dan mengajak serta jemaat yang selama ini harus menempuh 2 jam jalan kaki untuk sampai ke tempat ibadah. Kalau Anda terketuk hatinya, Anda bisa membantu pelayanan Roni Kapojos ini dengan berdonasi untuk membangun tempat ibadah yang layak dan tentu saja untuk membuat suasana lebih nyaman dalam pelayanannya. Semoga hati Anda terketuk. Akhirnya, semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.